Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Anur Joko, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nomor induk mahasiswa PPG 952021811. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Bina Bangsa Kersana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran jelas nggak? Jelas. Ya. Ya, jadi nanti saya harapkan kamu tetap menyalakan kamera, kemudian mikrofonnya kalau misalnya mau menanyakan sesuatu dan menjelaskan, silakan dinyalakan, tapi kalau tidak dimatikan saja ya, biar tidak ramai kelasnya. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Reni Ayudia. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, NKRI harga mati. Kita harus tetap cinta tanah air kita. Dimohon berdiri dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ya baiklah, saya cek dulu kehadirannya ya. Ini ada 10 anak. Nasma, Rena, Reni ada ya. Rini Amelia ada. Rita, Sela, Siti Ara, Sopiatun, Solehatun, Tania. Ini hadir semua ini. Ya, alhamdulillah ini dari ke-10 anak hadir semua ya. Ya, meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat ya. Semangat belajarnya jangan pernah kendor. Ya. Makanya biar kita sehat selalu, terhindar dari wabah, kita harus menerapkan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Ya, baiklah, kita kembali ke materi ya. Tapi sebelum kita membahas materi hari ini, Pak Ferry mau tanya dulu. Ya, pada pertemuan kemarin kita membahas materi apa ya? Masih ingat? Kamera video. Kamera video. Ya, bagus sekali. Coba kamera video ada berapa macam ya? Berdasarkan fungsi dan karakteristiknya.
Reni Ayudia, masih ingat? Masih, Pak. Ya, coba sebutkan macam-macam kamera. Kamera berdasarkan fungsinya. Ya. Satu, kamera standar broadcast. Kedua, kamera semi broadcast. Yang ketiga, kamera home as. Keempat, kamera handycam. Ya, bagus sekali. Coba macam-macam kamera berdasarkan karakteristiknya. Tania, coba sebutkan. Tania Febriana. Macam-macam kamera video berdasarkan karakteristiknya. 1. Kamera broadcast. 2. Kamera profesional. 3. Kamera semi profesional. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat Rena dan Tania. Ya. Baiklah, setelah kalian menguasai tentang kamera video ya, kemarin ada macam-macam kamera, kemudian ada prosedur menggunakan kamera, isi dari kamera itu, menu-menunya apa saja. Lah, sekarang tinggal penggunaan kameranya. Lah, cara menggunakannya gimana? Nah, cara menggunakannya ada tekniknya. Ya, seperti contohnya pergerakan kamera ya. Agar hasil video kita itu akan maksimal ya. Bagus sesuai dengan keinginan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Apalagi di sini ada YouTuber. Kemarin yang YouTuber siapa ya? Oh, Reni Ayudia ya. Iya, Ya, Pak. ini Reni Ayudia ini jadi YouTuber ya. Sangat kreatif sekali ya. Saya harapkan teman-teman yang lainnya juga bisa termotivasi, bisa mengikuti jejaknya Reni ya. Seperti slogan SMK Bina Bangsa, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan Sukses. sukses. Bagus sekali ya. Ya, jadi ini teknik pergerakan kamera. Ya, ini berada di KD 3.3. Ya, menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Kemudian keterampilannya 4.3-nya mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera. Nah, ini indikator capaiannya. Itu nanti kamu dapat membuat video dengan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah kamu membaca teks PowerPoint ya yang akan saya bagikan di Google Classroom. Nah, nanti diharapkan kalian mampu membedakan teknik pergerakan kamera, video pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera dengan baik dan tanggung jawab. Nah, ini penilaian pada hari ini yaitu ada 3 aspek penilaian ya. Nah, perlu kamu ingat, perlu kamu catat. Ini penilaiannya ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap. Nah, jadi sikap kamu selama pembelajaran ini jujur dalam mengerjakan tugas, disiplin ya. Jadi ketika dikasih tugas langsung dikerjakan, kemudian kamu tanggung jawab, peduli, respon dan proaktif. Ya, paham ya ini tentang penilaian? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, ini Pak Peri ada kasus ini, studi kasus ya. Ya, jadi studi kasusnya ketika ada acara di sekolahan, seringkali bagian dokumentasi, ya ini bagian dokumentasi tentunya anak-anak multimedia ya. Ya, yang diandalkan untuk melakukan pengambilan gambar atau pengambilan video. Nah, tapi ada beberapa adegan ya terlihat monoton, tidak ada unsur pergerakan kameranya ya.
kadang hasil pergerakan kameranya tidak stabil atau goyang-goyang. Ya, ini contohnya seperti ini. Kita lihat videonya. Nah, ini posisinya Pak Haji Ardiansyah sedang rapat online ya. Ini menyuruh bagian dokumentasi untuk mendokumentasikan. Nah, ini. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Siswa tersebut belum menguasai pengambilan videonya, Pak. Ya, terus ada lagi? Meetingnya asal-asalan, Pak. Ya, terus? Pengambilan gambarnya belum sesuai dengan teknik pergerakan kameranya, Pak. Ya, ada lagi? Mungkin harus dipelajari dulu, Pak, teknik-tekniknya. Ya, bagus. Terus? Ada lagi? Karena mungkin belum terbiasa. Belum terbiasa ya. Ya, ada lagi? Ada, Pak. Ya, Rena. Mungkin seharusnya memperhatikan pergerakan kameranya. Ya. Bidang pandangnya juga harus disesuaikan. Sama angle kameranya harus disesuaikan dengan kebutuhannya, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Nanti kalian cari solusinya ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana sih teknik pergerakan kamera, bidang pandang atau angle yang benar? Kalian juga dapat membandingkan pergerakan serta membedakan framing angle kamera sesuai dengan kebutuhan ya, supaya ketika kalian diminta jadi petugas dokumentasi, kalian bisa melaksanakannya dengan maksimal. Nah, ini Pak Peri sudah menyiapkan materi ya, ada di modul, kemudian tugas-tugasnya sudah ada di LKPD. Nanti silahkan kalian pelajari ya, modulnya kalian pelajari, kemudian LKPD-nya juga kalian kerjakan. Nah, nanti untuk video yang akan kamu buat, nanti kamu bisa lihat di video pembelajaran yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pergerakan kamera. Pad up berarti ke atas, pad down berarti ke bawah. Itu penjelasan tentang pergerakan kamera. Ya, sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nanti kamu tinggal lihat saja. Oh, ternyata pengambilan gambar yang baik dan benar itu seperti ini. Ya, ini namanya teknik. Misalkan dari kiri ke kanan itu namanya teknik panning. Kemudian dari bawah ke atas namanya tilt up. Nah, gitu dan seterusnya. Jadi nanti kamu bisa membedakan ya, dan membandingkan ya, pergerakan kamera apa yang harus digunakan ya, pergerakan kamera apa yang cocok untuk pengambilan gambar ini ya. Kemudian frame-nya juga harus diperhatikan, angle-angle-nya juga harus diperhatikan ya, gitu ya. Paham nggak?
Paham, Pak. Nah, kalau udah paham, nanti Pak Peri akan membuatkan grup ya. Karena kamu terbiasa menggunakan WA ya, biar cepet ya, karena ini waktunya juga sedikit. Jadi nanti kita diskusi lewat grup WA ya. Saya jadikan 2 grup ya. Ini ada 10 orang. Saya jadi 2 grup saja. Untuk grupnya Rena ya, itu ada Rini Amelia, Solehatun, kemudian Rena Puspita, kemudian Tania Febriana. Nah, itu kelompok 1 ya, kelompoknya Rena. Kemudian kelompok kedua ya, kelompoknya si Ara, nanti ada Sela, Sofiatun Maryam, Nazma, Aulia Sani ya, kemudian Rita Ainia, Siti Ara, Asmaria. Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu nanti LKPD dan video yang sudah dibuatnya dikirimnya kemana, Pak? Oh ya Rena, ya jadi nanti setelah kamu mengerjakan LKPD ya, terus setelah membuat video, nah kalau selesai nanti kirim saja ke WA ya, WA grup yang sudah saya sediakan, biar nanti saya cek, kemudian barangkali teman yang lainnya ingin mengomentari atau menanggapi ya, nanti kamu share saja ke grup. Siap, Pak. Ya, semangat ya. Paham? Paham, Pak. Kalau sudah paham, silahkan kamu kerjakan. Kamu boleh lab dari Google Meet ini. Ya, kembali lagi di Google Meet ya. Setelah kamu tadi berdiskusi dengan teman kalian ya, dibantu dengan teman-teman antar kelompok dan dalam satu kelompok ya, alhamdulillah kamu bisa menyajikan hasil karya kalian ya, berupa tugas-tugas yang sudah saya berikan, seperti menyusun LKPD, kemudian mengirim file video ya yang kamu buat tadi
Ya, jadi pada materi hari ini, menurut kalian dari permasalahan di atas dan yang sudah kalian tuangkan di LKPD, coba saya pengen dengar hasil analisis kamu tentang masalah tersebut. Kelompoknya Rena. Kan untuk acara di sekolah diantaranya yaitu Zoom Ya. dengan kita mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Untuk mendekat yaitu zoom in dan untuk menjauh yaitu zoom out. Dan yang kedua, dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa. Dan yang ketiga, panning. Gerakan kamera menoleh ke kiri yaitu pan left dan ke kanan pan right. Dan yang keempat, grabbing. Gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Dan yang kelima, tilting adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas yaitu tilt up maupun dari atas ke bawah tilt down. Dan yang kedua, jika ada acara kegiatan sekolah, ketika ada kegiatan di sekolah, ketika kepala sekolah berpidato dengan posisi kamera yang jauh dari objek, apa teknik yang digunakan untuk mengamera kepala sekolahnya itu, kalau kameranya berada pada tripod, maka cukup menggunakan teknik zoom. Tapi kalau kita menggunakan handycam, bisa menggunakan teknik dolly. Bisa juga dipadukan dengan close up angle, kameranya menggunakan eye level atau sejajar dengan mata pembicara, Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Rena dan kelompoknya. Ya, baik. Sekarang kelompok berikutnya yaitu kelompoknya Ara, ya, Siti Ara. Silakan. Menurut kelompok saya, bisa digunakan untuk acara di sekolahan diantaranya 1. Zoom. Zoom merupakan gerakan paling dasar. Gambar yang dihasilkan dari gerakan ini adalah subjek seolah-olah mendekat atau zoom in dan subjek seolah-olah menjauh atau zoom out. Yang kedua, dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Saya lanjutkan, nomor 3, panning. Gerakan pan yang sering digunakan dalam pengambilan gambar secara umum adalah follow pan, yakni gerakan kamera mengikuti subjek bergerak. Yang keempat, crab atau crabbing adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Jika ada acara kegiatan di sekolah, ketika kepala sekolah berpidato, sedangkan posisi kamera jauh dari objek, apa teknik apa saja yang cocok untuk kita gunakan? Saat ada pidato yang pertama, pastikan menggunakan frame close up. Dengan menggunakan zoom in, sesekali menggunakan zoom out yang menghasilkan full shot agar objek kelihatan dari ujung kaki sampai kepala. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kita itu ketika mau mengambil gambar atau pengambilan gambar itu kita harus memilih salah satu atau beberapa teknik yang akan kita ambil. Ya, sebaiknya menggunakan teknik apa,
kemudian bidang pandangnya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai seperti video yang ditampilkan pas di awal ya, di awal permasalahan ya. Kemudian ketika dihadapkan suatu masalah ya, contohnya misalkan Siti Ara disuruh nyuting ketika kepala sekolah lagi berpidato. Lah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, kamu harus bisa membandingkan antara teknik-teknik pergerakan kamera dan juga dapat membedakan frame-framenya atau angle-angle-nya yang harus kalian ambil ya. Jangan sampai salah teknik, nanti hasilnya tidak bagus. Itu ya. Ya, kita sekarang masuk pada kesimpulan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini tentang materi pergerakan kamera berdasarkan bidang pandang dan sudut pandang? Silakan, siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya, Pak. Oh ya, Rena Puspitasari, silakan. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah untuk melakukan pengambilan gambar bergerak, kita harus memperhatikan Ya, teknik-tekniknya. bisa suaranya agak keras sedikit, Rena. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, untuk melakukan pengambilan gambar bergerak, kita harus memperhatikan teknik-tekniknya. Paling tidak 8 teknik itu harus kita kuasai seperti zoom, panning, dolly, grabbing, tilting, pedestal, follow, arc. Selain itu juga kita harus memperhatikan bidang pandang atau framing, kapan kita ambil dengan close up, kapan kita ambil dengan full shot dan lain-lain. Dan sudut pandang kameranya juga harus diperhatikan seperti high angle, low angle, eye level, dan lain-lain. Dengan itu kita dapat membedakan teknik-teknik tersebut, maka video yang akan kita hasilkan jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Wah, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan buat Rena. Dari pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian rasakan ya selama mengikuti mapel hari ini? Apa mengalami kendala atau kesulitan? Ya, silakan, ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, Nasma, silakan. Alhamdulillah, Pak, kami dapat menangkap materi hari ini dengan baik. Paling kendala alatnya, Pak, nggak punya kamera bagus, jadi cuma pakai HP prakteknya. Oh, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Kita harus bisa sebisa mungkin ya menghadapi situasi seperti ini ya. Kita tidak bisa praktek di sekolah, jadi kita harus tetap kreatif. Jadi meskipun menggunakan kamera HP juga bagus, itu nggak apa-apa ya, Nasma. Iya, Pak. Nah, yang lainnya ada lagi? Kurang lebih sama, Pak. Ya, kurang lebih sama ya, karena kendalanya itu di alat ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa segera selesai ya pandemi ini, biar bisa praktek di sekolah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ya tentang KD 3.4, yaitu tata cahaya. Ya, silahkan nanti kalian bisa mencari informasi dulu di Google atau di YouTube ya, untuk menambah wawasan kalian sebelum nanti ke pertemuan berikutnya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah pertemuan pada hari ini
selesai ya. Semoga kita dapat mengambil manfaat ya dari pertemuan hari ini dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya, baik di dunia industri atau dunia usaha ya. Insya Allah ilmu ini bermanfaat ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini silahkan ditutup dengan doa ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap di rumah saja. 5M tetap diterapkan. Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.